Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai hidrostatika, masih berkaitan dengan sifat tekanan dan juga kita tambahkan gaya resultan. Oke, jadi sifat tekanan itu sama besar dari segala arah. Coba kita lihat di sini, salah satu sifat tekanan itu besarnya sama dari segala arah. Nah, kita bayangkan sebuah kotak di dalam air. Ya. Bayangkan sebuah kotak dalam air. Nah, ini adalah, oke, sebentar. Oke, ini adalah bayangkan ini adalah sebuah kotak di dalam sebuah ini permukaan air ya. Ini ada kotak, ini tekanannya menekan dari semua sisi. Gitu. Kemudian ya menekan dari semua sisi bukan hanya dari atas saja. Jadi kalau kotak tadi itu semakin kecil, ya, semakin kecil tekanannya sama dari segala arah itu mendekatinya nilainya akan sama. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar tekanan itu rho kali G kali H itu ya, P itu sama dengan rho kali G kali H. Kalau di sini tentu akan berbeda. Di sini di atas ini beda ya kan, di tengah sini beda kalau kotaknya besar. Tapi kalau kotaknya kecil, dia tidak akan begitu jauh berbeda gitu ya, karena ketinggiannya. Ini kan ketinggiannya beda-beda ini ya tadi ya. Seperti ini. Nah, kalau kotaknya kecil, tentu saja tekanannya akan menjadi sama. Nah, kalau makin kecil lagi, dia akan sama betul gitu, tekanannya. Nah, jadi tekanan itu tidak hanya mengarah vertikal juga, tapi juga horizontal. Nah, karena penting kita dalam merancang, misalnya pintu air ataukah misalnya pada bangunan air, apakah bangunan pengolahan air bersih atau air limbah gitu ya, ada tekanan pada pintu atau tempat keluarnya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat ini sebuah gambar ya, seperti ini ya, ada kolam gitu, misalnya ada orang membuat kolam, seperti ini dinding kolamnya ya, dindingnya, ini dimasukkan air gitu ya, air, kemudian bentuk dasarnya itu beda-beda, ada yang bentuknya seperti ini ya, ada bentuknya naik, ada bentuknya seperti sirip ikan, hiu gitu ya. Kemudian ini air ya. Bawah sini, sementara di bawah sini ada merkuri atau raksa. Ada berbagai titik di sini, ada titik. Kita lihat ini ada tekanan ATM ya, di atas ini ada tekanan atmosfer, tekanan udara gitu ya. Kemudian di sini kita lihat, kita tinjau dari berbagai titik, titik A, B, C dan seterusnya hingga titik I gitu ya. Bagaimana tekanannya di masing-masing titik tersebut? Ada satu yang di bawah dari merkuri ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kita lihat bahwa seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini PA, P di titik A sama dengan P di titik B. Ya, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, sama dengan di C, D, E, F, dan G. Oke. Ya, semuanya itu sama dengan PATM plus rho kali G kali H. Kenapa ditambahkan dengan PATM atau tekanan atmosfer? Karena ini adalah tekanan absolut ya. Tekanan absolut berarti kita masukkan juga tekanan atmosfernya gitu ya. Nah, jadi ada tekanan udara di sini. Kalau misalnya mau dimasukkan tekanan absolut, tapi kalau tidak dimasukkan tekanan atmosfernya, kita bisa jadi tekanan alat ya, tekanan atau P alat atau P apa namanya, P gauge atau gauge pressure gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini ada pH itu tidak sama dengan PI. Ya. pH itu tidak sama dengan PI. Kenapa begitu? pH ini ya. pH meskipun dia posisinya sama dengan I, dia tidak sama. Nah, kenapa begitu? Oke, coba kita lihat dulu ya. Oh ya, yang pertama tadi, apakah bentuk mempengaruhi besar tekanan? Ini bentuknya beda-beda, meskipun semuanya terletak pada ketinggian yang sama. Ketinggiannya kurang lebih sama semua ya.
Nah, tapi bentuk dasarnya apakah mempengaruhi tekanan? Nah, rupanya tidak ya. Jadi tekanan itu dia selalu mengarah tegak lurus permukaan benda. Kalau permukaan bendanya seperti ini, ya, datar ya seperti ini, dia akan. Nah, kalau permukaannya saya sudah hapus tadi. Kalau permukaannya datar seperti ini ya, seperti ini, dia akan mengarah tekanannya tegak lurus dengan permukaan itu. Kalau miring dia juga tegak lurus ke permukaan ini. Seperti ini terus ya, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat itu sama besar. Jadi pada ketinggian sama, besarnya sama. Kemudian sama juga kalau jenis fluidanya sama atau berat jenisnya sama, berat jenis fluidanya sama. Nah, sementara air ini sama ya, kan ini semua air gitu ya, sama semua. Jadi kepada ketinggian yang sama, beratnya, massa jenisnya juga sama. Nah, bagaimana dengan merkuri? Nah, merkuri tentu berbeda, berat jenisnya dengan air, gitu ya. Merkuri lebih berat, gitu ya. Nah, tentu akan berbeda antara tekanan di titik H, ya, tekanan di titik H itu tidak sama dengan tekanan di titik I, meskipun ketinggiannya sama. Oke, situ ya. Nah, sumbernya dari ini ya. Kemudian kita lihat di sini gaya resultan. Jadi tadi kita lihat tekanan itu, tekanan sama besar ya. Tekanan itu sama besar dari horizontal atau vertikal ya. Maksudnya dari arah vertikal saja ya. Dari arah horizontal saja ya, dia sama besar kalau jenis atau berat jenis fluidanya sama. Oke. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Nah, kemudian kita beralih ke gaya resultan. Apa itu gaya resultan? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya kita merancang sebuah yang sederhana saja, saya samakan. Kita misalnya merancang sebuah bisa pintu air, tapi yang sederhana saya akan coba ke dam misalnya, atau bendung, gitu ya. Jadi ya sebuah dam itu atau bendung itu dia dapat mengalami kegagalan akibat geser dan guling. Apa itu geser? Ya, geser itu ya, ini dia bergeser. Ini kalau kita lihat ini adalah damnya, ini adalah permukaan airnya ya. Dia bisa menggeser si damnya ini menjadi bergeser ke arah ke kanan ini ya. Nah, bisa juga dia berguling ya. Damnya bisa berguling gitu ya. Karena ada tekanan dari si airnya gitu ya. Fluidnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari diagram seperti gambar yang tadi ya, gambar yang tadi kita lihat gambar A ini ya. Ini kalau kita lihat memang dia bentuknya seperti segitiga itu diagram tekanan gitu ya. Oh iya. Jadi yang kalau untuk di sini ya, saya akan bertanya kenapa ini di atas ini dia tidak seperti ini. Maaf ya, seperti ini ya. Tidak pas di titik ini. Kenapa? Nah, itu tolong dijawab nanti. Saya akan bertanya. Oke, lanjut. Oke, nah jadi diagram tekanan itu berbentuk seperti ini. Ya. Dia pas di atas ini 0 ya. Kenapa 0? Nah, itu silakan dijawab. Nah, siapkan jawabannya gitu ya. Jadi ini kedalamannya, ini adalah tekanan. Tekanannya ingat satuannya dalam kilonewton per meter persegi atau newton per meter persegi. Jadi ada semakin lama, semakin ke bawah, tekanannya itu semakin besar. Sementara dia ada gaya resultannya di sini, gaya yang menjadi kumpulan dari sekian banyak gaya yang ada di sini. Ya, itu gaya resultan. Nah, yang mana kalau kita mau merancang sebuah dam atau bendung atau nanti kita akan belajar pintu air, bagaimana kita merancangnya? Pintu air pada reservoir misalnya, atau pada bangunan pengolahan air bersih atau air limbah.
Nah, bagaimana kita mau merancangnya? Gaya yang mana yang mau kita gunakan dari sekian banyak ini? Lokasinya yang mana yang paling menentukan dalam merancangnya? Nah, kita lihat gabung semua gaya tadi kita bentuk dalam sebuah gaya resultan atau F. Apa gunanya? Nanti kita coba lihat. Nah, jadi gaya tunggal atau gaya resultan ini ya tunggal atau gaya resultan ini diperoleh dengan rumus ini ya. Rho kali G kali A kali Y. Apa itu? F itu adalah ya gaya resultan ya. Satuannya bisa Newton, bisa kilonewton. Ini kemudian rho itu massa jenis ya. Rho massa jenis. Kemudian G percepatan gravitasi. A itu apa? A itu adalah luas penampang. Ya. Luas penampang kalau misalnya ini tampak samping nggak kelihatan, kalau tampak tampak 3 dimensi ya misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti itulah ya. Seperti ini misalnya, itu A itu adalah luas penampang ini. Luas penampang dari si bangunan airnya. Ya. Jadi, oke. Kemudian dikali dengan Y. Apa itu Y? Y itu adalah kedalaman dari permukaan air sampai pertengahan kedalamannya. Ya. Sampai pertengahan. Kalau misalnya tingginya dari permukaan air ini ada 10, tentu saja Y-nya adalah 5 gitu ya. Itu ke senternya. Terus tengah dari si bangunan airnya atau kedalaman atau bagian basah dari airnya itu. Dari bangunannya itu. Kemudian rho kali G kali A kali Y. Nah, jadi jadi perlu kita melihat posisi dari gaya resultan itu tadi. Kenapa kita penting? Karena kalau misalnya kita merancang sebuah bangunan air, kalau masih ingat dengan apa namanya momen, ya. Nah, kalau masih ingat dengan momen, perhitungannya nanti perhitungan geser dan guling ini mungkin tidak akan dipelajari di mata kuliah ini, tapi yang dibutuhkan itu adalah lokasi dari gaya resultan ini untuk kita menghitung momennya. Momennya tentu kalau masih ingat pelajaran mekanika rekayasa, momen itu adalah ya, gaya dikali dengan jarak ya, ataukah X gitu misalnya. F dikali dengan X atau S gitu ya. Nah, jadi kita perlu menentukan F-nya itu posisinya di mana sih, X-nya itu jaraknya atau D gitu ya. Bisa X, bisa D ya. Jaraknya itu berapa? Nah, itu kita perlu memperhitungkan jaraknya. Nah, cara menghitung jaraknya adalah seperti ini ya. D ini ya. Depth to force ya, maksud D itu adalah kedalaman ke gaya resultannya itu adalah H kuadrat. H itu apa? H itu kedalaman ini ya, kedalaman basahnya. Kedalaman dari si air, permukaan airnya. Ketinggian bagian basah dari dam ya. Kemudian ini Y bar atau yang tadi sudah saya sampaikan, Y bar itu dari permukaan air ke tengah dari atau center dari si bangunan yang terkena airnya. Ingat, ke tengah dam ya. D sama dengan H kuadrat bagi 12 Y bar plus Y bar. Kita bisa nentukannya di sana. Ini ya, kalau ini ingat, ini untuk harap diperhatikan bahwa ini untuk penampang segi 4 ya. Penampangnya berbentuk segi 4. Tadi sudah saya sampaikan seperti ini penampangnya. Maaf, ini ya seperti ini. Bentuknya segi 4 ini ya. Itu kita gunakan rumus ini. Bagaimana kalau penampang berbentuk lingkaran? Itu nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, kita coba lihat contoh soal 1. Kalau dilihat di sini, hitunglah
perhitungan gaya pada sebuah bendung. Nah, jadi saya artikan saja, ini sebuah dam dibangun untuk menahan air, kedalaman air dari permukaan hingga ke dasar penampang dam sebesar 5 meter. Ini dia. Ya, hanya 5 meter. Kemudian hitunglah gaya resultan yang bekerja pada dam dan posisinya. Posisinya bagaimana? Posisinya di mana? Jawabannya kita langsung bahas. Nah, pertama kita hitung gaya tersebut dengan persamaan F sama dengan rho kali G kali A kali Y. Masih ingat, rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, A itu luas penampang, dan Y adalah jarak ke ke tengah dari bangunan air tersebut. Nah, kemudian posisinya kita menghitung dengan D sama dengan H kuadrat per 12 Y bar plus Y bar. Itu petunjuknya. Silakan dihitung dengan kertas. Di pause dulu videonya. Oke, silakan. Satu lagi. Nah, jika panjang damnya tidak diketahui, panjangnya itu kan tidak kita ketahui tuh panjang damnya misalnya. Maksudnya gimana itu? Nah, ini ya contohnya. Misalnya, ini contohnya kita nggak tahu nih berapa sininya itu berapa. Ya kan kita mau menghitung A kali B-nya ya. Nah, kita mau menghitung luasnya gitu ya. Nah, B-nya ini kita nggak tahu nih. Ini berapa panjangnya ini ya. Jadi kita ambil saja, kita asumsikan panjang damnya 1 meter. Ya. Nah, jadi kalaupun panjang kita tinggal kalikan dengan berapa sih panjang dari dam tersebut keseluruhannya gitu ya. Oke. Nah, silakan dihitung. Saya akan lanjutkan lagi jawabannya. Nah, gaya yang digunakan adalah persamaan yang digunakan adalah rho kali G kali A kali Y. Kita bisa tahu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 9,81 meter per sekund kuadrat. Nah, A-nya itu tadi kita sudah jelaskan. Ini ya, A sama dengan B kali H. B itu kita anggap tadi hanya 1 meter. H-nya itu ya ketinggian basah ini tadi ya. Ini dia 5 meter. Ya. Jadi 1 meter kali 5 ya 5 meter. Oh maaf, ini 5 meter persegi. Oke, 5 meter persegi ya. Oke, lanjut. Y bar sama dengan ya. Sekarang bagaimana menghitung? Rho-nya udah dapat, G-nya udah dapat, A-nya udah dapat. Bagaimana Y barnya? Y barnya kita lihat dari ketinggian, tentu saja 5 dibagi dengan 2. Sama dengan 2,5 meter. Kita bisa kalikan rho kali G kali A kali Y-nya adalah 122.625 Newton atau 122,6 kilonewton per meter panjang dari dam. Jadi per meter ini gaya yang bekerja di per meter ini adalah 122,6 kilonewton. Bagaimana kalau panjangnya bisa sampai 10 meter? 10 meter kita kali saja ya. 122,6 kilonewton kali 10. Bukan 122. Iya benar ya. 1226 kilonewton. Kalau dia panjangnya 10 meter. Oke. Sekarang bagaimana dengan posisi gaya resultan tersebut? Nah, ini gaya resultannya tadi. Bagaimana dengan posisinya? Kita menghitung tentu saja dengan rumus ini. H kuadrat bagi 12Y bar plus Y bar. H-nya kita udah tahu tadi. H-nya adalah 5 meter. Y barnya adalah 2,5 ya. Y barnya 2,5. Ini sama Y bar. Ini H kuadrat. Tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 3,33 meter di bawah permukaan air gitu ya. Jadi kalau ini jaraknya ke gaya resultannya ini adalah 3,33 meter.
Oke. Sekarang kita akan coba pada pintu air. Bagaimana pada pintu air ya? Nah, kalau pintu air ini agak sedikit berbeda daripada bendung atau dam. Masih dengan rumus yang sama. Force F sama dengan Rho kali G kali A kali Y. Yang berbeda adalah kalau kita lihat di sini, ya, center atau pertengahan dari bangunan ini ada semacam ulirnya ya. Ini pintu airnya. Jadi Y barnya itu ke tengah dari si bangunan ini ya, bangunan pintunya saja. Kalau tadi bendung kan, kalau kita lihat lagi, kalau bendung tadi Y barnya adalah ini ya, ke tengah bangunannya ini, dari atas ke tengah bangunan. Oke, sebentar. Nah, kalau Y barnya itu, kalau pada pintu air, kita lihat, nah ini ya, saya hapus dulu. Nah ya, kalau pada pintu air itu adalah ini tengahnya, tengah ini dari si bangunan air ini, tengahnya adalah di sini. Ya. Y barnya adalah segitu. Kemudian, oke, masih dengan rumus yang sama ya. Nah, yang berbeda dari gaya resultan, posisi gaya resultannya, kalau di sini berbeda ya, D sama dengan D kuadrat per 12 Y bar plus Y bar. Ya, kurang lebih sama. D-nya, D itu tinggi pintu airnya, ya. Ini D-nya, pintu airnya. Y-nya adalah kedalaman air dari permukaan ke tengah pintu air itu tadi. Ya. Ini Y barnya. Ini kedalaman ke gaya resultan pada ini ya, ini gaya resultannya pada pintu air tersebut. Nah, kalau pada pintu air yang berbentuk seperti ini bentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran. Nah, rumusnya menjadi R kuadrat per 4Y bar plus Y bar. Nah, R-nya adalah jari-jari pintu air tersebut. Nah, kita coba contoh soal. Kita lihat sebuah pintu air berbentuk segi 4, segi 4. Jadi digunakan untuk mengendalikan air yang dilepaskan dari sebuah reservoir. Pintu airnya, dimensi pintu airnya adalah 0,5 kali 0,5. Jadi ini ya ini 0,5. Kemudian kalau kita lihat bentuk segi bentuk ini 0,5 juga, ya, kurang lebih lah ya. Gambarnya tidak simetris tapi intinya adalah 0,5 meter juga sama ya. Nah, kedalamannya adalah 3 meter. 3 meter ini dari permukaan air ya, permukaan air sampai ke bagian paling atas dari si pintu airnya. Oke. Nah, petunjuknya sama, rumusnya adalah F sama dengan Rho kali G kali A kali G bar. Sementara posisi gaya horizontal, gaya vertikalnya itu adalah D kuadrat per 12 Y bar plus Y bar. Nah, berapa D-nya itu? D-nya berapa? D barnya berapa? D-nya berapa? Untuk menghitung jarak dari permukaan air ini ke garis resultannya. Di sini kita bisa lihat Y barnya adalah 3,75. Datang dari mana? 3,5 jelas 3,5 ini ditambah dengan 0,5 ya kan? 0,5 ini dibagi 2. Jarak ini adalah 0,25. Jadi dijumlahkan 3,5 sama dengan 0,25 adalah 3,75 meter. Oke. Gaya resultannya F sama kali G kali AY. Areanya luasnya adalah 0,5 kali 0,5 tadi. Ini ya kan? 0,5. Ini juga 0,5 meter. Kita dapatkan luasnya 0,25 meter persegi. Y bar sudah saya jelaskan tadi, kedalamannya 3,75 meter.
Seperti ini. Kemudian kita tinggal kalikan rho kali G kali A kali Y bar. Rho-nya adalah massa jenis, 1000 kg per meter kubik. G-nya percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Luasnya adalah 0,25 dari sini tadi, 25 meter persegi. Kemudian Y barnya adalah 3,75 meter. Nah, kita dapatkan 9.120 Newton atau 9,12 kilonewton. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan gaya resultannya? Gaya resultannya adalah D kuadrat per 12 Y bar plus Y bar. D kuadrat. D-nya ya, D-nya ini adalah 0,5 tadi ya. Ini adalah 0,5. Dikuadratkan jadi 0,5 kali 0,5, 0,25. Ini D kuadratnya ya 0,5 kali dikuadratkan ya. Jadi 0,5 kuadrat sama dengan 0,25 meter persegi. Bagi dengan 12 kali 3,75 itu Y bar. Sehingga yang tadi ya, Y bar tambah dengan Y bar juga. Hasilnya 3,76 meter. Jadi jaraknya ini ke gaya resultannya dari permukaan air itu adalah 3,76 meter. Oke. Mungkin itu saja dulu. Silakan dikerjakan tugas atau tesnya. Saya sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.